warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Husnul Chandraranya, Standbook B2012035. Saya dari Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi. Di video kali ini, saya akan membahas tentang filsafat ilmu. Selamat menyaksikan. Kali ini saya akan membahas tentang materi filsafat ilmu. Di pembahasan kali ini saya akan membahas pengertian, ciri-ciri, dan tujuan filsafat. Apa sih filsafat ilmu itu? Pasti kalian bertanya-tanya. Nah, mari kita simak. Filsafat adalah pemikiran dan kajian menyeluruh terhadap suatu pemikiran, kepercayaan, dan sikap yang sudah dijunjung tinggi kebenarannya melalui pencarian ulang dan analisis konsep dasar untuk menciptakan kebenaran, pertimbangan, dan kebijaksanaan yang lebih baik. Filsafat secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan. Itu artinya filsafat juga memiliki arti mencintai, mencari, menuju penemuan kebijaksanaan atau kearifan. Mencintai kearifan di sini tentunya bermakna mencintai dengan melakukan proses dalam arti pencarian kearifan sekaligus produknya. Pengertian filsafat secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, atau juga dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Philian artinya cinta, dan sophia artinya kebijaksanaan. Jadi bisa dipahami bahwa filsafat berarti cinta kebijaksanaan, dan seorang filsuf adalah pencari kebijaksanaan, pecinta kebijaksanaan dalam arti hakikat. Pengertian filsafat secara terminologi sangat beragam. Para filsuf merumuskan pengertian filsafat sesuai dengan kecenderungan pemikiran kefilsafatan yang dimilikinya. Seorang Plato mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Sedangkan Al-Farabi yang berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud, bagaimana hakikat yang sebenarnya. Pengertian menurut para ahli. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengertian menurut para ahli, yaitu Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Nah, yang kedua ini Immanuel Kant. Immanuel Kant berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang tercangkup di dalam beberapa persoalan. Yang pertama, apakah yang dapat kita ketahui? Apa yang harus kita kerjakan? Sampai di manakah harapan kita? Apakah yang dinamakan manusia? Nah, yang ketiga, Poejaejatna.
menyatakan bahwa filsafat ialah ilmu yang mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Nah, ciri-ciri filsafat. Ciri-ciri filsafat terbagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material yaitu suatu penyelidikan, pemikiran, dan penelitian seperti adanya pohon. Objek material di sini ada 3 pembagian, yaitu thinkable, yaitu mengetahui dan merasakan dengan panca indera kita tentang banyak hal. Unthinkable, yaitu suatu yang tidak pernah difikirkan kita tetapi difikirkan orang lain. Untouchable, yaitu sesuatu yang pernah difikirkan tetapi difikirkan bahwa itu ada. Objek formal yaitu suatu objek material yang ditinjau dari berbagai sudut pandang sehingga menghasilkan ilmu yang berbeda-beda seperti objek formalnya kita atau batang. Bagaimana kita tahu adanya pohon? Bagaimana pohon itu bisa ada batangnya? Nah, sekarang ciri-ciri menurut A. Fadil Lubis. Filsafat memiliki 3 ciri utama, yakni yang pertama universal atau menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Yang kedua radikal atau mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepala, hasil yang fundamental dan esensial. Yang ketiga sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Nah, ada juga beberapa ahli lain menambahkan ciri-ciri lain, yaitu yang pertama deskriptif, yaitu suatu uraian yang terperinci tentang sesuatu, menjelaskan mengapa sesuatu berbuat begitu. Yang kedua kritis, yaitu mempertanyakan segala sesuatu termasuk hasil filsafat dan tidak menerima begitu saja apa yang terlihat sepintas yang dikatakan dan yang dilakukan masyarakat. Yang ketiga, analisis, yaitu mengulas dan mengkaji secara rinci dan menyeluruh sesuatu termasuk konsep-konsep dasar yang dengannya kita memikirkan dunia dan kehidupan manusia. Yang keempat, evaluatif, yaitu dikatakan juga normatif, maksudnya upaya sungguh-sungguh untuk menilai dan menyikapi segala persoalan yang dihadapi manusia. Penilaian itu bisa bersifat pemastian kebenaran, kelayakan, dan kebaikan. Yang kelima, spekulatif, yaitu upaya akal budi manusia yang bersifat perekaan, penjelajahan, dan pengandaian dan tidak membatasi hanya pada rekaman indera atau pengamatan lahiriah. Nah, apa sih tujuan filsafat ilmu? Tujuan filsafat ilmu pertama, filsafat sebagai sarana untuk penalaran ilmiah, sehingga orang menjadi kritis terhadap apapun yang dia alami. Yang kedua, filsafat ilmu merupakan usaha yang merefleksi atau mengkritik suatu metode keilmuan. Dan yang ketiga, filsafat ilmu memberikan ilmu dasar secara logis terhadap metode keilmuan atau metode yang berkembang.
bermanfaat, jangan lupa like, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.